Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan sebuah video yang mengulas tentang keutamaan membaca basmalah. Salawat bering salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan sehingga ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak sekali hikmah yang berada di balik bacaan basmalah. Di antaranya adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pengharapan kepada Allah atas berkahnya. Bacaan basmalah juga merupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai peristiwa yang tercantum di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Hud ayat 41. Di sana Allah berfirman yang artinya, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu belayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro, yaitu bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umat muslim untuk membaca basmalah setiap kali mengawali suatu amalan ataupun aktivitas sehari-hari, karena bacaan tersebut memiliki berbagai macam keutamaan. Seperti basmalah merupakan kalimat pembukaan dalam Al-Quran. Allah selalu membuka kitab Al-Quran yang agung dengan bacaan basmalah. Selain itu, seluruh surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran kecuali surat Taubah diawali dengan bacaan basmalah. Basmalah merupakan pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudhu, mandi dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud. Karena berwudhu merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka dari itu, sebelum niat wudhu, utamakan baca basmalah. Basmalah merupakan perisai dari adanya gangguan syaitan. Syaitan dan bala tentaranya yang bertujuan untuk memperdaya manusia dari jalan kebenaran akan terperdaya ketika dibacakan basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca pada setiap hari di waktu subuh dan sore sebanyak 3 kali, maka tiada akan memudaratkan baginya suatu apapun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya untuk selalu membaca basmalah ketika hendak melakukan segala aktivitas, kegiatan seperti sebelum makan dan minum. Mereka yang mendahulukan kegiatan makan dan minum dengan membaca basmalah, maka dapat mencegah syaitan untuk turut serta memakan apa yang kita makan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi Allahu wa akhiruhu. Yang artinya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya setan dibolehkan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah ketika hendak dimakan. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum tidur, Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, kebiasaan atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, beliau membaca yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah,
Aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum berhubungan badan, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian atau suami ketika ingin menggauli istrinya dan dia membaca doa dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika keluar rumah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bila seorang keluar rumah lalu ia membaca Bismillahi tawakkaltu alaihi la haula wala quwata illa billahi, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau tercukupi, dan engkau telah terjaga. Sehingga para setan lari darinya. Setan yang lain berkata, bagaimana urusanmu dengan seseorang yang telah mendapat petunjuk, tercukupi, dan terbentengi? Hadis riwayat Abu Daud. Ketika hendak masuk rumah, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Namun, jika tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapat tempat menginap. Dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Ketika hendak membuka pakaian atau masuk ke WC, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya penghalang antara mata jin dengan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah Bismillah. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika hendak menutup makanan dan menyimpan barang-barang berharga, Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bejana, ikatlah geribah, tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lentera, lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejanan yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkannya tertutup, kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting, dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Ketika hendak menyembelih hewan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik atau tidak halal. Quran surah Al-An'am ayat 121. Karena menyembelih hewan atas nama Allah akan memberikan keberkahan, dan daging yang disembelih pun menjadi halal untuk dimakan. Terlebih saat hari raya kurban, pastinya membaca niat menyembelih dan semata karena Allah. Setiap orang yang menyembelih pun dituntut untuk tahu cara menyembelih hewan secara syar'i agar lebih berkah. Ketika hendak memasukkan jenazah ke liang lahat. Ketika hendak memasukkan jenazah ke liang lahat, hendaknya diawali dengan membaca, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Basmalah merupakan salah satu bacaan yang di dalamnya terdapat pahala yang begitu besar bagi pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku, Nabi Muhammad SAW, tidak mengatakan alif lam min adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian penjelasan mengenai keutamaan membaca basmalah. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Pelajaran berharga tidak selalu datang dari orang yang berilmu. Berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya berbuat baik itu untuk diri sendiri. Jika kamu berbuat baik, berarti
kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.